Riza, seorang mahasiswa baru yang baru saja diterima di universitas impiannya di pusat kota. Karena keterbatasan biaya, Raka menemukan sebuah kamar kos yang sangat murah di bangunan tua 3 lantai. Bangunan itu tampak lusuh dari luar, dengan dinding yang catnya mulai terkelupas dan jendela kayu yang sudah usang. Meskipun begitu, suasananya tetap menarik perhatian Raka karena lokasinya yang strategis. Pemilik rumah, seorang wanita tua bernama Bu Ratmi, menyambut Raka dengan ramah tetapi sedikit canggung. "Jarang ada yang mau tinggal di sini," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi kamu anak yang beruntung, dapat kamar dengan harga murah di pusat kota." Ia menjelaskan bahwa rumah itu sering kosong karena letaknya yang terpencil di gang kecil dan reputasinya yang kurang baik di kalangan warga sekitar. Saat memasuki kamarnya di lantai 2, Raka merasakan hawa dingin yang tidak biasa, meskipun hari itu cukup panas. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Kamarnya terlihat bersih dan cukup luas, dengan perabotan sederhana seperti ranjang, meja belajar, dan lemari kayu tua. Setelah selesai mengatur barang-barangnya, Raka merasa sedikit lega meski suasana rumah itu tetap membuatnya gelisah. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini hanya perasaan karena tempat baru. Namun, sejak malam pertama, sesuatu yang tak biasa mulai terjadi. Saat semua lampu sudah dimatikan, dan suasana rumah menjadi hening, Raka mendengar suara samar seperti langkah kaki dari arah kamar sebelah. Malam berikutnya, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang berjalan bolak-balik di kamar sebelah. Riza mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin suara dari penghuni lain, meskipun ia tahu kamar sebelah seharusnya kosong. Ia menekan rasa takutnya dan memutuskan untuk tidak keluar kamar. Namun, tidak lama setelah itu, suara langkah berhenti dan digantikan oleh bisikan pelan. Kata-kata yang diucapkan terdengar seperti bahasa asing, atau mungkin hanya gumaman yang sulit dipahami. Riza menahan napas, berharap suara itu segera berhenti. Ia menutup telinganya dengan bantal, tetapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah hati-hati, Riza membuka pintu kamarnya dan mengintip ke lorong. Lampu lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ia berjalan mendekati kamar sebelah dan menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Saat ia hendak kembali ke kamarnya, suara pelan memanggilnya, "Riza." Ia membeku di tempat, merasa merinding dari ujung kepala hingga kaki. Suara itu terdengar seperti berasal dari belakangnya. Dengan gemetar, ia perlahan menoleh, tetapi lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia segera kembali ke kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur, matanya terus tertuju pada pintu kamar yang terasa seperti akan terbuka kapan saja. Keesokan paginya, Riza mencoba mencari jawaban dari Bu Ratmi. "Bu, apakah ada orang yang tinggal di kamar sebelah?" tanyanya, berusaha terlihat tenang meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan. Bu Ratmi hanya tersenyum tipis, seperti biasa. "Kamar itu kosong, Nak. Tidak ada yang menempatinya sejak lama," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Riza semakin tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Ratmi, tetapi ia tidak ingin menekan lebih jauh. Sepanjang hari, Riza merasa tidak tenang. Suara langkah kaki dan bisikan itu terus terngiang di telinganya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku dan bermain game di laptopnya, tetapi suasana kamar tetap terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Saat malam tiba,
rasa takut itu kembali muncul. Ia memutuskan untuk merekam suara di malam hari dengan ponselnya, berharap bisa menemukan bukti dari kejadian aneh yang ia alami. Sebelum tidur, ia menyalakan rekaman dan meletakkan ponselnya di meja belajar. Malam itu, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Disertai dengan suara benda jatuh dari kamar sebelah. Riza berusaha mengabaikan dan terus memejamkan mata, berharap semuanya akan berhenti. Namun, di tengah malam, ponselnya berbunyi seolah ada notifikasi. Ia bangun dan melihat rekaman yang masih berjalan. Ketika memutar ulang rekaman itu, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada suara langkah kaki, bisikan, dan suara lain yang terdengar seperti seseorang sedang bernapas di dekat mikrofon. Di akhir rekaman, terdengar suara pelan yang berkata, "Pergilah sebelum terlambat." Setelah mendengar rekaman itu, Riza tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tersebut. Di perpustakaan kampus, ia menggali arsip lama dan menemukan berita tragis yang terkait dengan bangunan itu. Beberapa tahun sebelumnya, seorang mahasiswi bernama Sinta tinggal di kamar sebelah. Ia ditemukan tewas bunuh diri dengan keadaan mengenaskan. Alasan di balik tindakannya tidak pernah terungkap, tetapi beberapa saksi mengatakan bahwa sebelum kematiannya, Sinta sering mengeluh mendengar suara-suara aneh di malam hari. Riza merasa ada pola yang menyeramkan. Ia mulai mengaitkan kejadian yang dialaminya dengan kisah Sinta. Namun, semakin ia mencoba mengungkap kebenaran, semakin sering ia mengalami gangguan. Malam itu, suara langkah kaki tidak hanya terdengar dari kamar sebelah, tetapi juga dari dalam kamarnya sendiri. Riza merasa seperti sedang diawasi. Ketika ia melihat ke cermin di meja belajarnya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang dan wajah pucat berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, bayangan itu menghilang, tetapi napasnya yang dingin tetap terasa di tengkuk Riza. Ketakutan itu memuncak ketika ia mendengar suara berat yang tidak manusiawi berbicara langsung di telinganya, "Kamu tidak seharusnya di sini." Riza terjatuh ke lantai, keringat dingin mengalir deras di tubuhnya. Ia mencoba melarikan diri dari kamarnya, tetapi pintunya tidak bisa dibuka, seolah-olah terkunci dari luar. Dalam kepanikannya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, semakin dekat hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintunya. Pintu itu bergetar sejenak, kemudian suara ketukan perlahan menggema di malam yang sunyi. "Riza, keluarlah," bisik suara yang familiar namun penuh ancaman. Riza memutuskan untuk tidak menjawab, hanya bersembunyi di sudut kamar sambil memeluk lututnya. Keesokan paginya, Riza menemukan pintu kamarnya terbuka lebar. Ia keluar dengan tubuh gemetar dan memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Namun, sebelum pergi, ia melihat ke kamar sebelah. Pintu kamar itu, yang sebelumnya selalu terkunci, kini sedikit terbuka. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut, ia mengintip ke dalam. Kamar itu kosong, tetapi di dindingnya ada tulisan besar yang tercoret dengan tinta merah, "Kamu selanjutnya." Riza segera meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Namun, ia tahu bahwa apapun yang menghantui rumah itu, mungkin telah mengikuti dirinya keluar. Riza merasa lega setelah meninggalkan rumah itu, tetapi kegelisahan tetap menguasai dirinya. Ia memilih pindah ke kos baru yang lebih ramai dan jauh dari lokasi sebelumnya. Hari pertama di tempat baru terasa normal, meskipun ia sulit melupakan kejadian di rumah lama. Namun, saat malam tiba, rasa tidak nyaman kembali muncul.
Ketika ia berbaring untuk tidur, suara langkah kaki yang sangat dikenalnya terdengar lagi, kali ini dari luar pintu kamarnya. Ia membeku, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara penghuni lain. Tetapi langkah itu berhenti tepat di depan pintunya, diikuti oleh ketukan pelan. "Riza!" Suara itu memanggil lagi, kali ini terdengar lebih jelas dan dekat. Dengan keberanian yang tersisa, Riza membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Koridor kos itu sepi, hanya diterangi oleh lampu redup di ujung lorong. Tetapi ketika ia menutup pintu dan berbalik, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamarnya. Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita dengan rambut panjang terurai, sama seperti yang pernah ia lihat di cermin di rumah sebelumnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tetapi kehadirannya terasa sangat nyata. Riza mencoba menyapanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Tetapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, bayangan itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Riza mencoba mencari bantuan dari teman-temannya, menceritakan pengalaman yang ia alami. Tetapi mereka hanya menganggapnya sedang stres atau mengalami mimpi buruk. "Mungkin kamu terlalu banyak pikiran," kata salah satu temannya. "Coba istirahat yang cukup." Namun, gangguan itu tidak berhenti. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki, bisikan, dan napas yang berat. Barang-barang di kamarnya sering berpindah tempat tanpa alasan. Suatu malam, ia bahkan menemukan tulisan di cermin kamar mandi, "Kamu tidak bisa lari." Riza menyadari bahwa ia tidak bisa menghindar dari apapun yang mengikutinya. Ia mencoba menghubungi Bu Ratmi untuk mencari tahu lebih lanjut, tetapi wanita tua itu tidak pernah menjawab teleponnya. Ketika ia memutuskan untuk kembali ke rumah lama untuk mencari jawaban, ia mendapati rumah itu telah dipasang garis polisi, seolah ada kejadian serius yang baru saja terjadi. Tetapi sesuatu di dalam dirinya memaksa untuk masuk. Dengan hati-hati, ia menyelinap melewati garis polisi dan masuk ke rumah itu. Di dalam, suasana jauh lebih suram daripada sebelumnya. Lorong-lorong terasa lebih gelap, dan udara penuh dengan bau lembab yang menyengat. Ketika ia mencapai kamar lamanya, pintu kamar sebelah terbuka lebar, seolah mengundangnya masuk. Di dalam kamar itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah buku catatan tua dengan halaman-halaman penuh coretan. Sebagian besar tulisannya tidak terbaca, tetapi beberapa halaman memuat kalimat yang berulang-ulang, "Aku terjebak. Tolong aku." Saat ia membalik halaman terakhir, sebuah suara berat bergema di belakangnya, "Kamu tidak pernah seharusnya kembali." Riza terdiam, tubuhnya kaku di tempat. Ia berbalik perlahan dan melihat seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di dekat pintu. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajah, tetapi senyum tipis yang menyeramkan terlihat jelas. Wanita itu adalah sosok yang selama ini menghantui mimpinya. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Riza berteriak dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk ke arah cermin besar di sudut kamar. Dengan rasa takut yang menguasai, Riza perlahan berjalan mendekati cermin. Ia melihat pantulan dirinya, tetapi sesuatu terasa aneh. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Sebaliknya, bayangan itu tersenyum dingin dan berbisik, "Kamu sudah terlambat." Dalam sekejap, ruangan di sekitar Riza berubah menjadi gelap gulita.
Ia merasakan dirinya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara jeritan, bisikan, dan tawa menggema di sekitarnya. Ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan itu, ia melihat bayangan-bayangan lain, seperti orang-orang yang terjebak sebelum dirinya. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong, seolah memperingatkannya bahwa tidak ada jalan keluar. Ketika Riza akhirnya terbangun, ia mendapati dirinya kembali di kamarnya yang lama. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui jendela, tetapi kamar itu kosong dan dingin. Tidak ada tanda-tanda dari apa yang ia alami semalam. Namun, di atas meja belajarnya, ada buku catatan yang sama dengan tulisan, "Selamat datang di rumah." Riza menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah itu. Ia kini menjadi bagian dari misteri yang menghantui bangunan tua tersebut. Dalam keheningan yang mencekam, suara langkah kaki mulai terdengar lagi, mengingatkannya bahwa ini belum berakhir.